Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh? Ibu harap kalian masih senantiasa semangat dan sehat di tengah pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Lita akan membersamai kalian dalam belajar mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Setelah sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar mengenai flora dan fauna di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian itu mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang dengan benar. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, gagasan, barang, dan juga informasi. Semua pergerakan tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan baik bagi daerah asal maupun bagi daerah tujuan. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan. Yang pertama, pergerakan menuju tempat kerja. Contohnya Bu Guru. Bu Guru ini tinggal 20 km dari SMP Negeri 3 Turi. Otomatis setiap hari Bu Guru melakukan perjalanan menuju tempat kerja Bu Guru yakni di SMP Negeri 3 Turi. Kemudian ada wisata. Wisata ini misalnya ketika kalian study tour ke Jakarta atau ke wilayah lain. Yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas umum. Yang kelima, transmisi informasi dan modal. Yang keenam adalah wilayah pemasaran kegiatan retail. Yang ketujuh, perdagangan internasional. Contohnya ketika kalian ini punya barang, kemudian akan dipasarkan di luar negeri menggunakan kapal atau pesawat terbang. Dan yang kedelapan adalah distribusi barang. Contoh di gambar kalian di paling bawah itu adalah kegiatan distribusi barang mengantarkan minuman dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekarang kita akan belajar mengenai berbagai perubahan akibat interaksi ke ruangan. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada suatu lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas masyarakat terkonsentrasi di daerah tersebut. Misalnya di gambar kalian, ini adalah gambar kota Jakarta. Nah, di kota Jakarta ini banyak sekali pergerakan orang, barang, dan juga jasa. Sehingga aktivitas masyarakat itu berkumpul di Jakarta ini, sehingga Jakarta menjadi pusat perkotaan. Selanjutnya adalah perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota, akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi yang sebelumnya lahan pertanian diubah menjadi lahan untuk pemukiman atau untuk membuat rumah. Begitu pula dengan industri, perdagangan, dan jasa. Itu juga memerlukan lahan sehingga lahan pertanian itu juga berubah menjadi perkantoran atau menjadi tempat-tempat industri atau disebut juga sebagai lahan non-pertanian. Perubahan orientasi mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga akan berkembang karena adanya kebutuhan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang sebelumnya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, pekebun, ataupun peternak menjadi pekerjaan lainnya. Misalnya seperti ini, kalian tinggal di Jakarta dengan pergerakan penduduk, orang, ataupun barang, ataupun jasa juga sangat tinggi. Jadi di daerah yang kalian tinggali itu tentunya kalian akan membutuhkan berbagai jenis kebutuhan. Misalnya kalian punya AC, tiba-tiba AC kalian mati. Tentunya kalian akan membutuhkan orang yang bisa menservis AC kalian.
Kalian ingin berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi kalian tidak memiliki kendaraan, tentu kalian memerlukan kendaraan umum. Dan di kendaraan umum itu ada supir, ada kondektur, ada tempat untuk pembelian tiket, dan lain sebagainya. Sudah jelas ya? Kemudian berkembangnya sarana dan prasarana. Pergerakan orang, barang, dan informasi itu sangat memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pergerakan orang di daerah tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan itu akan terus bertambah seiring dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Misalnya seperti ini. Seperti contoh tadi kalian tinggal di Jakarta. Nah, di Jakarta itu karena banyaknya pergerakan orang, barang, dan informasi, maka membutuhkan banyak fasilitas. Misalnya kendaraan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya yang efektif. Kemudian di Jakarta misalnya diadakan busway seperti di layar kalian. Terus ada kereta rel listrik. Nah, itu juga merupakan sarana dan prasarana. Jalannya dibuat jalan tol agar perpindahan orang atau perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya itu lebih cepat dan lebih mudah, dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan sosial dan budaya. Pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial atau interaksi individu ke individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai dengan saling mempengaruhi terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok. Kemudian, berubahnya komposisi penduduk. Ini yang terakhir ya anak-anak. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk pada suatu wilayah. Penduduk di suatu wilayah tersebut kemudian memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari awalnya yang relatif seragam menjadi berbagai macam. Contohnya ketika kalian tinggal di Jakarta tadi. Dulu mayoritas orang yang tinggal di Jakarta adalah suku Betawi. Namun, karena Jakarta menjadi pusat pertumbuhan atau pusat perkotaan, kini tidak hanya suku Betawi yang tinggal di Jakarta, tetapi ada suku Sunda, suku Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian, agama yang ada di kota Jakarta juga sangat beragam, tidak hanya Islam, Katolik, dan Kristen, tetapi juga ada Hindu, Buddha, seperti itu. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Silahkan tulis kesimpulan pada buku catatan kalian. Dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir sebelum kita ulangan. Jadi persiapkan untuk ulangan minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian dan semangat belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.